Halo semuanya, hari ini saya akan coba share mengenai pro dan kontra glutathione sebagai pemutih. Nah, kita awali dengan pro. Dengan pro, ya menurut saya sih karena sudah banyak yang merasakan manfaat dari glutathione sebagai pemutih, karena itu dia booming di seluruh dunia, glutathione sebagai pemutih. Nah, kita bicara mengenai kontraknya, banyak orang yang bilang bahwa glutathione itu bisa menyebabkan gangguan fungsi hati, disfungsi mengganggu tiroid, terus kemudian sindrom Steve Johnson. Nah, kalau ngelihat dari kontranya itu, saya pikir gini, kalau lihat tadi yang dibicarakan itu kan efek samping. Kalau efek samping itu pasti berbicara mengenai dosis. Kalau obat dengan dosis yang berlebih atau pemakaiannya nggak sesuai dosis, ya dipastikan pasti ada efek samping. Itu pasti, karena itu kan di dunia kedokteran obat itu pasti ada dosisnya, karena sudah diteliti takaran atau dosis yang benar untuk memberikan manfaat. Karena kalau misalnya melebihi dari takaran itu, ya dipastikan ada efek samping. Tapi kalau kurang dari takaran, ya dipastikan nggak ada fungsinya. Kan itu ada namanya dosis. Nah, mungkin yang kontra itu karena apa ya, penelitian untuk keamanannya itu tidak ada sih. Nah, sebenarnya glutathione itu awal-awalnya itu hanya sebagai obat untuk fungsi hati. Dan yang kedua adalah untuk mengurangi neurotoksis pada pengobatan kemo. Nah, mereka diberi dosisnya itu injeksi 600 mg sampai 1,2 gram. Nah, itu mungkin yang saya pikir dosis acuannya untuk pemutih. Nah, pemutih itu dari glutathione itu sebenarnya didapat karena efek samping. Nah, orang yang diberi pengobatan untuk untuk fungsi hati dan kemo itu ternyata tuh hasilnya itu ada efek samping, kulitnya menjadi cerah. Nah, itu mungkin apa ya, asal muasalnya dari glutathione sebagai pemutih, dan itu dipublikasikan dan sekarang jadi booming lah, atau obat ajaib untuk sebagai pemutih. Nah, hal itu juga sama kayak Viagra. Viagra itu sebenarnya obat untuk arteri pulmoneri. Nah, efek sampingnya ternyata membuat Mr. Pain jadi keras. Nah, akhirnya efek sampingnya itu sebenarnya yang diambil sampai sekarang dan lebih menjual, sama halnya glutathione. Nah, berkaitan dengan kontra itu sih, menurut saya sih kalau misalnya dosisnya ya harus sesuai lah, 600 mg sampai 1,2. Tapi ada beberapa yang saya temui teman-teman yang memakai 2,4 gram juga nggak timbul masalahnya. Mungkin kayaknya sih masih di dalam dosis toleransi lah, sehingga tidak timbul efek samping yang tadi disebutkan. Nah, lebih amannya sih ya 600 sampai 1,2. Tapi kalau mau mencoba 2,4 juga ya harus hati-hati sih, harus hati-hati. Dan yang kedua itu karena glutathione sih sebenarnya ada dalam tubuh kita dan sangat-sangat diperlukan. Sehingga kalau misalnya kita disuntik disuntik glutathione, jadi pastikan kandungan glutathione kita dalam tubuh itu tinggi. Karena itu untuk dosisnya ya nggak boleh jangka panjang sih, karena akan mengganggu keseimbangan dalam tubuh kita, khususnya kebutuhan terhadap glutathione. Karena itu kebanyakan sih dipakainya seminggu 2 kali disuntik, mungkin ya sebulan atau 2 bulan lah, kemudian dijeda dulu, jangan diterusin sih.
Karena yang tadi saya bilang takutnya mengganggu keseimbangan dalam tubuh. Nah, ada yang bilang sih kalau 2 kali, seminggu 2 kali selama sebulan atau 2 bulan, nah berikutnya lagi mungkin sebulan sekali disuntik lah untuk maintenance itu misalnya 1,2 gram gitu kan untuk maintenance-nya aja, karena itu nggak permanen. Dan cara kerja si glutathione itu ternyata dia menggeser warna hitam atau abu-abu ke warna merah atau ke kuning-kuningan, sehingga membuat kulit kita itu menjadi lebih cerah. Nah, yang masalah kedua juga muncul gini, di Indonesia itu kan tidak ada tuh yang resmi yang seizin POM itu, kalau nggak salah untuk injeksi itu kalau nggak salah nggak ada sih. Jadi harus dipastikan kita dapatkan glutathione yang apa ya, yang benar lah, jangan yang palsu. Karena berisiko tinggi sih kalau yang palsu itu kan posisinya disuntik secara intravena atau melalui pembuluh darah, itu kan akan bermasalah kalau produk itu palsu atau yang aneh-aneh lah. Karena itu baiknya teman-teman harus validasi kalau beli online, harus apa ya, dipastikanlah bahwa produk itu benar. Atau mungkin lebih lebih amannya sih baiknya sih pergi ke klinik yang punya glutathione. Mungkin demikian saya, semoga bermanfaat dan